Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi duduk di majelis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hari ini tempat dipanjangkan umur semua Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, yang kita ditutup sama Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan kerja kita, dan semoga memberikan kita hidup saleh dan salehah, dan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Judul kajian kita pada malam hari ini yaitu masuk pada bab wada' as-sahib wasiyatu 'inda al-firaqi li safari wa ghairi wa du'a lahu wa talab du'a minhu. Berpesan mendoakan ketika berpisah. Baik. Safar dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan safar tawil, ada yang disebut dengan safar qasir. Safar tawil, safar panjang yang lebih daripada 2 marhalah, yang boleh mengqasar dan menjamak salat. 2 marhalah ini kalau dihitung di zaman saat ini 82 kilo ke atas. Dari 82 kilo ke atas disebut dengan namanya marhalatain. 1 marhalah 41 kilo, 2 marhalah jadinya 82. Adapun safar qasir, safar pendek, itu dikatakan safar pendek yang kurang daripada 82 kilo, yang kita tidak boleh mengqasar sholat kita, dan di jumhur ulama juga tidak boleh menjamak sholat. Dua-duanya ini dihitung daripada keluar kampungnya kita. Kita mau ke Lombok Tengah kurang 82 kilo, itu namanya safar pendek. Kalau ke Sumbawa, lautannya dihitung bukan buminya saja, maka dihitung safar panjang. Tidak dilihat kecepatannya, tapi dilihat jaraknya. Ada orang kecepatannya cepat, tapi jaraknya sangat jauh, naik pesawat 2 jam sampai Jakarta, 2 jam kita naik motor sampai Lombok Timur, belum 82 kilo kadang-kadang. Maka tidak boleh. Yang dilihat bukan kecepatan, tapi yang dilihat apa? Jarak. Maka jarak ini, setiap kita mau berpergian, terutama safar tawil, safar jauh, sunnah memberi pesan kepada keluarga. Misal seorang suami bilang kepada istrinya, istriku tutup pintu rumah nanti kalau maghrib, antar anak sekolah, sholat diperhatikan anak-anak. Pesan itu sunnah, memberi pesan kepada ahli keluarga. Sebagaimana kita juga boleh memesan kepada yang safar. Yang safar itu namanya musafir. Kalau yang nadar namanya muadzin.
lafal. Kalau yang qomat namanya mukim, orangnya, ucapannya iqomah, lafal iqomah. Kalau orangnya namanya mukim. Yang adil, siapa mau adil tadi? Yang ada. Siapa yang mukim? Siapa yang qomat? Itu pertanyaan. Maka Bapak Ibu, dua-duanya ini sunnah berpesan. Berpesan yang ada kaitannya tentang agama. Itu bagus. Dan saling mendoakan. Di mana-mana di dalam Islam tuh kalau ada yang menjawab, itu ada jawabannya. Kalau ada sesuatu yang saling doakan, sunnah kita menjawabnya. Contoh, kita memberi salam, Assalamualaikum. Jawabannya apa? Doa. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Ada orang meninggal, kita doakan, a'adallahu ajrak wa ahsana azaan wa ghafara lil mayyitin. Jelas? Semoga Allah ampunkan dosa dan jadikan sebaik-baik takziah. Baik. Apa ucapan orang yang ditinggal-tinggal? Kan dia udah didoakan. Kita yang dengar jawabnya apa? Al-baqa lillah. Yang kekal cuma Allah. Ini pasangannya. Ada orang bersih, alhamdulillah. Jawabannya apa? Allah. Jelas? Sama juga seperti orang sabar. Ada ucapan dari orang sabar. Astaghfirullah. Ini ucapan. Setiap sabar pendek atau sabar panjang, saya titip engkau sama Allah. Astaghfirullah. Apa jawabannya? Qabilna wada. Saya terima titipan. Jelas? Biasanya kalau dititip seperti ini, baliknya sesuai jumlah. Orang yang nitip selamat, yang dititip juga semua sama. Maka setiap sesuatu itu ada pasangan. Sebagaimana salam tadi saya katakan, atau Allah bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kita disuruh balas doa itu. Nah, kalau orang sabar itu bilang astaghfirullah, astaghfirullah. Saya titip kok sama Allah. Sebaik-baik tempat titipan Allah. Maka dia jawab qabilna wada. Qabilna wada. Nah, setiap orang sabar itu dianjurkan kalau mau pulang itu memberitahu. Kurang bagus faji'ah. Faji'ah mendadak. Bahasa orang sekarang. Surprise. Sama. Surprise apa lah namanya saya kurang tahu. Kurang bagus. Kita dianjurkan memberitahu. Saya mau pulang, kasih tahu supaya orang di rumah persiapan. Bagi yang safar ini setiap pindah dari tempat ke tempat itu dianjurkan memeriksa barangnya. Kalau dia di hotel, dia periksa barang, jangan apa ada yang ketinggalan, jangan sampai ada yang tertinggal. Ini ada orang ketika safar. Nah, sebentar lagi kita akan dengar ini aturan ketika safar, ada doa, pesan. Bagaimana hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana orang terpesan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala ista'dhantu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil umrah fa'adina li wa qala la tansa'na ya ukhay min du'a'i fa qala kalimatan ma yasurni anna li biha dunya wa fi riwayat qala asyikna ya ukhay fi du'a'i rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahih hasan sahih. Baik. Ini Bapak Ibu kisah perjalanan seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar semasa masih hidupnya Nabi. Mau
safar bukan kampung ini. Kampung ini. Baik. Coba baca. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku minta izin kepada Nabi Muhammad SAW untuk umrah. Baik. Ada orang kepada gurunya, misal Pak Jirudi. Pak Jirudi dia mau berangkat umrah, boleh saja tanpa sepengetahuan saya. Boleh. Tak ada yang larang. Pak Haji dia mau berangkat umrah, boleh saja. Nizar dia mau berangkat umrah, boleh saja. Tapi ada sunnah minta izin pada dulu. Pada di zaman dulu Nabi Muhammad jadi panutan. Nabi Muhammad Sayyidina Umar mau berangkat umrah, minta izin. Dalam hadis dikatakan, qala Umar istadzantu Nabi sallallahu alaihi wasallam bil umrah. Saya minta izin sama Nabi umrah. Padahal boleh saja berangkat tanpa pengetahuan. Tapi minta izin itu ada. Memberitahu. Jadi jangan sampai orang tidak tahu kita kemana. Pak Herman, dia mau berangkat ke rumah boleh saja. Bahasa istadzantu, saya minta izin sama Rasul. Ya Rasulullah, saya mau berangkat ke rumah. Jelas? Terus apa lanjutannya? Apa kata Nabi? Kemudian beliau memberi izin kepadaku dan beliau memberikan izin kepada. Jadi seorang sahabat ini tidak akan berangkat ke suatu tempat sebelum minta fatwa darinya. Itu pentingnya kita punya sosok guru yang betul. Sampai umrah pun minta izin, kan umrah yang bagus. Ada seorang sahabat dulu tinggalnya lumayan jauh dari Masjid Nabawi, subuh. Tiba-tiba Nabi dengar kabar subuh itu bilang, panggil para subuh. Saya dengar mau pindah dekat masjid, karena masih banyak kosong kan. Iya ya Rasulullah, supaya lebih dekat. Tapi seorang terlalu jauh tak pernah masuk di subuh ini. Lalu sholat. Saya dengar kau ini mau pindah dekat masjid. Iya ya Rasulullah, alasannya bagus. Alasannya bagus supaya lebih dekat, lebih jumpa Nabi tiap hari, lihat wajah Nabi. Bagus alasannya. Apa kata Rasul? Jangan pindah dekat masjid. Jangan pindah. Tetaplah kau di sana. Karena setiap langkah kau dilipat gandakan sama Allah. Sahabat Nabi ini senang, sahabat Nabi ini senang ngambil fatwa dari Nabi. Dia mau pindah, Nabi bilang jangan, enggak dia kerja. Walaupun kita Nabi bilang, biasa sesuatu arahan yang bisa mengarahkan, jelas arahan yang bisa mengarah. Ada seorang sahabat punya anak cuma perempuan, kaya raya, mau sakratul maut, datang Nabi. Kata sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, boleh tak saya kasih harta ini 2/3 buat fisabilillah, 1/3 ini buat anak saya ini sampai 7 turunan saja, insya Allah cukup. Saya kaya supaya amal saya banyak. 2/3 kasih bisa untuk baitul mal, untuk masjid, untuk peperangan, yang bagus-bagus, untuk zakat, sedekah. Rasulullah jangan. Nabi bukan melarang sedekah, diarahkan. Karena ketika orang sakit itu, salah satu obat kalau orang sakit itu daun mardoh bisadaqah, obati penyakit kalian kata Nabi dengan banyak sedekah. Obat paling mujarab itu salah satu sedekah. Berita lainnya. Dan kadang-kala kita kalau sakit ingin mau menyedekahkan sesuatu. Di sahabat Nabi ini pada saat tersebut dekat sekali sama Nabi. Nabi bilang jangan. Kalau itu yang Rasulullah 1/3, 2/3 pada anak saya 2 binti. Kata Rasul, sepertiga itu udah banyak.
Lalu Rasul mengatakan apa? Tapi bukan tak boleh. Sepertiga itu sudah banyak. Boleh berarti. Sampai pada 2/3 tidak usah. Tetapi kata Rasul, engkau meninggalkan ahli keluarga kau dalam kondisi kaya, berada dan minta-minta, itu lebih bagus daripada kau kasih pisang. Itu juga lebih bagus. Jangan sampai kau meninggal ahli keluarga kau minta-minta. Kita bagus bawa masjid, tapi kalau udah ada masjid, langsung udah ada masjid, belikan anak rumah, belikan anak supaya dia tak kesana kemari, tinggalkan dalam kondisi dia mampu supaya tak boleh. Tapi sahabat itu minta fatwanya Nabi, pegang. Nah ini dia sahabat saya mau berangkat ke rumah Ustaz, dan tuh saya berangkat minta izin kepada Nabi fil umrah fa'adina li. Lalu Rasul memberikan saya izin. Nah jarak Madinah sama Makkah ini lumayan 400 kilo. 400 kilo. Terus apa kata Nabi? Dan berpesan, wahai saudaraku. Nabi berpesan sama dia. Jadi kalau ada orang berangkat ke rumah, kita kasih pesan. Jelas? Ada pesan. Guru itu pasti kasih pesan sama muridnya. Nanti disapa begini. Itu perlunya kita ngadep silaturahim, punya sosok. Orang kalau punya guru itu tidak tersesat. Ada yang ngarahin. Apa-apa dia minta izin dulu, boleh apa enggak? Kalau gurunya tidak bilang kurang bagus, tapi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran, dia jalan. Itu keberkahan seorang murid. Tapi terus apa kata Nabi? Wahai saudaraku. Wahai saudaraku, kalau bahasa dia uhai, saudara kecil uhai, saudara uhai, si pasti uhai, saudara kecil. Apa katanya? Jangan lupakan kami dalam doamu. Jadi kan Nabi afdal. Jelas sunnah minta doa kalau orang berangkat. Saya guru Pak Ustaz, minta doa. Nabi kurang apa? Kurang apa Nabi? Nabi bilang, datang sana ya Tuhai, didoain, jangan lupakan kami dalam doa. Apa kata saya Muhammad? Bahasanya Nabi ini yang saya dapat nih, kalau ditukar sama dunia sisinya tidak mau saya punya bahasa ini saya bukan. Saking senangnya dapat bahasa seperti itu. Jangan kita bilang oleh-oleh, kita lupa sejadah, apa. Nanti nomor 2, nomor 3 itu. Yang pertama, doa. Pak Jibril bisa berangkat. Pak Jibril bisa berangkat. Berangkat kata Pak Jibril. Dan kenapa dia minta berangkat? Kita minta doa Pak Jibril. Minta doa. Titip doa, karena doa mustajab bisa. Kurang mustajab apa doanya Nabi? Tidak ada yang mengalahkan doanya Nabi. Dimanapun Nabi doa pasti tidak ada hijabnya, pasti langsung doa. Tapi mengajarkan kepada kita ketawaduan. Sosoknya Nabi tawadhu. Jelas? Doa kepada orang, kita lihat orang sepuh, atau musafir, orang yang di mana tempat orang lagi berbuka puasa. Kapan itu minta doa saya ini, Bang? Minta doa. Minta doa. Mahal doanya. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita kalau berperang tak bawa senjata mati apa? Mati apa? Kata baju ini belum tentu. Coba aja bagaimana supaya tak mati. Dia tak bawa senjata. Kata baju ini kalau berperang tak bawa senjata belum tentu mati. Kalau tak ditembak gitu ditembak. Kita doa itu senjatanya orang beriman. Kalau perang bawa senjata, maknanya apa? Kehidupan ini lebih untuk doa. Ketemu orang soleh doa. Tak mesti doa dari lisan kita yang mustajab. Doa banyak doa dari lisan orang mustajab. Dari bawa sampah, bawa apa,
Cuma kurang bagus kita kalau bisa sedekah suruh kita doa. Kalau dia doakan aminkan. Jangan sampai kita udah kasih orang sedekah kita minta barter sama doa, jangan. Tapi kalau dia doakan kita langsung aminkan. Itu doa bagus. Jelas seperti itu. Saya beberapa kali datang ke rumah saya, Habib ada haul. Saya nggak pernah jalan haul. Kadang dia Habib dia jalan haul, maka datang berapa kali? Habib ada haul. Jelas. Kalau ada, jelas kalau ada kasih. Kalau nggak ada, Sabar. hah? Bersabar. Sama. Bersabar kalau nggak ada. Yang ada kasih. Maksud ada air kasih, ada. Kalau dia minta duit, kalau ada duit kasih duit. Tiba-tiba kata saya bilang apa kali, doakan saya. Oh panjang bang. Masya Allah. Terus barter. Tapi kalau udah kita kasih, dia berdoa. Amin. Amin. Kita nyembah masjid. Betul dia doa. Tapi kalau kita panjang boleh. Kalau kita Allah sejuta sama keturunan kita berdoa. Bisa dia pesan doakan saya. Ada bagus kalau pokoknya kalau dari kita ada ibadah seperti itu. Tapi kalau mereka doa, mereka yang baik-baik itu bisa kita dipanggil Pak Haji. Gara-gara sopok putih, Amin bilang yang bagus-bagus tuh Amin. Jangan cerita, coba panggil apa? Haji. Karena haji bukan naik Pak Haji. Nah, kata Nabi bilang doakan, jangan lupa doakan. Kata saya ngomong ini ucapan Nabi ini kalau ditukar dengan dunia. Dunia itu ada umrah lalu, ada sholat, ada ularang, ada tanah. Tukar itu sama ucapan Nabi. Bagus saya mau ambil ucapan Nabi. Pesan. Itu tidak pesan. Maka seorang sahabat itu sering minta pesan dengan Nabi, ausini, nasihati saya. Bapak jangan sering marah, jangan emosional. Kata Nabi. Ada yang lain harus jangan. Kalau dalam kalau diulangi terus, jangan sering marah. Ada seorang sahabat dan Nabi ya Rasulullah, doakan ausini, doakan cerita nasihat saya. Alhamdulillah kepada orang tua. Macam-macam, beda-beda. Ada seorang sahabat mau berjihad. Ya Rasulullah, saya ingin berjihad. Audit masih hidup orang tua. Iya, engkau khidmat di sana itu lebih bagus. Diarahkan. Mana yang bisa ini baik, mana yang lebih bagus itu kadang-kadang Nabi ngarahkan itu sana. Yang paling bagus. Kalau kadang-kadang syaitan tuh sering goda kita, ini baik, ini buruk. Nggak bisa dia ke buruk, dia datangkan kebaikan yang lebih kecil. Bisa. Malam apa ini? Malam Selasa. Datang tamu. Padahal dari Muhammad itu ngajak dia ke masjid. Soalnya nggak harus dengan minuman, buat berada. Kadang-kadang dia datang kan hanya yang kecil. Buat kita itu tidak jadi melaksanakan kebaikan yang besar. Nabi mengarahkan kepada kita ada kebaikan, ada yang lebih besar, pergi yang lebih besar. Tinggalkan yang kecil, tinggalkan yang kecil. Baik terus. Umar berkata, kalimat itu bagi aku lebih membahagiakan daripada mendapatkan kekayaan dunia. Kalau dapat dunia untung besar, sekali bahagia, masya Allah, senyumnya kita sampai dalam mimpi. Senyum. Bahwa itu kebahagiaan itu dia barangan, dia bisa gimana? Ada orang bahagia, hari itu juga ada orang tidak bahagia.
di saat yang sama, lagi-lagi di waktu yang sama. Allah turunkan tidak bahagia di waktu yang sama ada orang bahagia. Dan itu gilir-giliran. Gilir-giliran. Allah menaikkan derajat yang sama. Jadi, ini pentingnya kita kalau safar itu Bapak Ibu memberitahu, dapat pesan siapa orang yang sering kasih pesan-pesan. Jangan kita cari orang kalau kita safar kita dengan disambung. Itu yang kita cari. Kalau saya tahu safar ini disambung saya. Cari yang cari pesan. Yang kita dapat apa? Pesan. Ba'an Salim bin Abdullah bin Umar anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yaqulu lirajul idza arada safaran idza arada safaran apa di sana? Ada nu mini. Ada nu mini. Udunu apa aja? Di sana? Udunu mini hatta wadi'aka kama kana Rasulullah alaihi wasallam yudi'una fa yaqul astawdi'uka Allah dinak wa amanatak wa khawatimat amalik rawahu Tirmidzi wa qala hadits sahih. Nah ini dia bacanya sama. Itu ada dosa. Nah coba baca. Dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila Abdullah bin Umar bertemu dengan orang yang akan bepergian, ia berkata, Abdullah bin Umar ini anak Sayyidina Umar. Tadi itu Sayyidina Umar ini anaknya Abdullah. Dia punya anak namanya Abdullah ini Salim. Makanya dia Salim bin Abdullah bin Umar dari Salim. Salim ini cucunya Sayyidina Umar. Cucunya itu anaknya Abdullah. Nah, Abdullah bin Umar ini dulu kalau mau safar dia panggil orang, kalau itu mau safar datang kepada saya supaya saya pesan kok sebagaimana Nabi berpesan kepada orang. Datang ke saya, sudah datang gitu ya. Nasihat, baik terus. Ia berkata, mendekatlah kepadaku, aku akan menitipkan kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW selalu menitipkan kepada kami. Kemudian berkata kepadanya, baik ini bacaannya Pak. Ini kalau ada grup WhatsApp saya dipuji doanya astaudiu Allah dinak ini paling bagus. Wa amanatak wa khawatimah amalik. Ini baca. Paling singkat astaudiu Allah. Ini paling bagus astaudiu Allah dinak wa amanatak wa khawatimah amalik. Nah, baik apa tadi? aku menitipkan kepada Allah agamamu. Agamamu betul. Aku titipkan kepada agama. Titipkan kepada Allah agamamu. Karena kalau orang sama itu kadang-kadang tubuh taringnya, tanduknya, karena di negeri orang, tidak dia sholat. Kadang-kadang orang sama itu buat orang berani. Tapi kata Nabi juga dia turun minal azab. Bagian daripada azab. Apa azabnya? Jauh dari keluarga, makanan. Walaupun bagi orang sekitar itu enak, tapi dia harus nyicipi dulu, sesuai tempat tidur, walaupun pakai AC kanan kiri. Coba tempat tidur kita walaupun ada AC-nya, walaupun batangnya banyak petanya, sekali kita tidur. Tapi jauh dari kanan kiri, tidak pas. Butuh menyesuaikan. Maka Rasul selalu berpesan semua manusia titipkan kepada Allah agama. Pertama yang disebut apa? Agama. Jangan sampai disangka rusak agama. Ketika lagi disangka rusak agama. Baik terus. Amanahmu. Amanah tujuannya supaya disegerakan. Baik terus. Dan penghabisan amalmu. Dan penghabisan amal mudah-mudahan jadi paling bagus. Jadi bagus. Amanahnya apa tujuannya di sana, khawatim amalik dan penutup amal-amal engkau supaya jadi bagus. Nah, kalau sahabat itu bagus sedekah dulu sebelum sahabat, tapi sedekahnya sir.
Nggak boleh ada yang tahu. 1.000, 2.000 pasang tak kasih. Umumnya orang kalau sedekah ini rahasia. Di dalam hadis tutfi'u ghadabar, mematikan murkanya Allah terhadap orang yang sedekah. Misal Pak Kali sedekah sama saya, tadi saya kasih dia sekarang giliran dia sedekah, nanti bisa sedekah sama kasih hadiah. Baik. Umumnya orang kalau kasih sedekah dia tahu, orang itu tahu. Orang itu tahu. Tapi ini sir rahasia. Hanya bertiga yang tahu, Allah, dia sampai dapat sedekah. Tapi ada sedekah yang hanya dia dengan Allah yang tahu, orang itu tidak tahu. Siapa itu? Pedagang. Pedagang ini paling bisa dia bersedekah tanpa orang itu tahu. Contoh, biasa nasi, dia pedagang nasi. Orang beli nasi 15.000, datang orang, bisa beli nasi 5.000? Bisa, kata dia. Maka dia bungkuskan dengan harga 15.000, bukan harga 5.000, harga 15.000. Orang ini tidak tahu dia sedang disedekahi 10.000. Jelas ini paling bagus. Jelas kalau kita jadi pedagang, sesekali di hari itu harus ada sedekah. Nanti kutanya bercerita orang saya hari itu bisa tak boleh dikasih. Udah, kan itu tulisannya 15.000. Mungkin dia tak baca kemarin. Jelas seperti itu. Haji Rudi dia pedagang kan? Dia pedagang apa? Mobil. Kan dia beli mobil 400 juta. 400 juta harga modalnya. Haji Rudi datang rasanya, boleh tak saya bayar 100 juta? Boleh. Tapi tak semua begini dia. Kata Haji Rudi pada habis. Saya kan tak bercerita. Tak mungkin saya bercerita. Dia ngasih 300. Bisa. Sebenarnya. Bagus, safar itu ada harinya safar. Senin, Kamis, Sabtu. Senin, Kamis, Sabtu. Hari safar. Senin, Kamis, Sabtu. Paling bagus Nabi itu paling sering Kamis. Di hadis-hadis Nabi Kamis dan sebelum Zawal, sebelum Zuhur. Kalau kita lihat harga tiket, walaupun Jumat tak Jumatan, berangkat aja. Gimana bos? Berdosa saat begini dikatakan. Kalau hari Jumat pagi terus kita berangkat, tidak Jumat, dosa karena besok itu jatuh di kepala kita semua. Baju Jumat boleh berangkat tapi Jumatan sana. Kan saya musafir, tidak lagi itu mukim. Jelas wajib tetap Jumat. Banyak orang berangkat Jumat, tidak Jumat. Dan tidak ada Jumatan kalau di atas kapal. Tidak ada. Dan sah Jumatan kalau di atas apa? Kalau usah turun. Karena syarat orang Jumatan itu mustautin 40 orang. Mana ada mustautin di kapal itu? Ada orang tinggal di laut. Tidak ada. Ada karena nakoda itu kerja. Memang jumlah banyak ya, 1.000-an, 2.000. Tunggu. Jelas seperti itu. Jadi bunyinya Astaudi'ullahu dinak. Coba kita ulangi Bapak Ibu, saya baca Bapak Ibu. Astaudi'ullahu dinak. Astagfirullah. Astaudi'ullahu dinak. Astagfirullah. Wa amanatak. Wa khawatima amalika. Jadi setiap orang sahabat kita ucapkan itu seperti itu. Jelas?
yang musafir datang kepada karena Tuhan kembali hidup sama Nabi. Datang ke sini. Kalau saya musafir datang supaya saya pesan kau ini sebagaimana kami pesan Nabi. Jadi dapat pesan Nabi. Akan bagusnya kita sahabat itu pamitan sama guru, sama ulama. Dapat kita pesan-pesan yang bagus. Tapi kalau pamitan sama teman, jangan lupa oleh-oleh pertama ya. Tapi tidak apa-apa kalau kita mau oleh-oleh bagus. Ada sabar. Oleh-oleh bagus. Kalau kita mau pulang tuh bawa oleh-oleh. Walaupun sedikit sama anak kita, sudah bawa oleh-oleh. Kita sabar tuh sama anak kita. Terutama anak perempuan. Ada seorang dulu namanya Malik bin Dinar. Namanya apa? Malik bin Dinar ini dia mantan preman, polisi. Jelas. Apa sebab dia jadi ulama? Kekasih Allah, walinya Allah. Dia ceritakan dulu saya di pasar nih, melihat ada preman datangi orang tua. Jelas. Datangi orang tua, diambil uangnya sama preman. Demi Allah, orang tua. Di akhirat besok saya tuntut engkau karena ini uang ini saya mau berikan anak saya mainan. Demi Allah saya menuntut kau besok. Gemetar hatinya siapa? Malik bin. Padahal dia kepala preman. Ya Allah, kenapa sih udah ambil? Ya Allah. Habis itu pegang preman. Bawa sini orang. Mari dikasih. Jelas. Aku mau lihat mau dimain. Kita salah buat anakku nanti doakan saya Malik bin. Iya. Apa dia beli mainan? Buat anak perempuan. Begitu dia kasih, dia ceritakan ke anakku, ketahuilah tadi memang ayah tak jadi beli mainan, tapi ada seorang namanya Malik bin Dinar yang menyelamatkan ayah, maka itu jadi berdoa Allah. Maka dia berdoa anak kecil buat Malik bin Dinar, sebab itu turun hidayah ke Malik bin Dinar menjadi seorang dari hati yang bersih, dari hati yang berdoa sama anak kecil itu bagus. Anak Abdullah Yazid Al-Khatami As-Sahmi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yudi'a al-jaysh qala astawdi'ullahu dinakum wa amanatakum wa khawatim a'malikum. Hadits sahih wa dari Abdullah bin Yazid Al-Khatami Asy-Syamili radhiyallahu anhu, dia berkata, apabila Nabi Muhammad SAW melepas suatu pasukan, Nabi mengirim pasukan jaysh, bahasa Arabnya pasukannya jaysh, jayshun pasukan, mengirim pasukan, pasti didoakan bersama Nabi, dikasih amanah, nanti di sini, didoakan sama Nabi, sama doa juga tadi, astagfirullah dinakum, ini untuk kalian, wa amanatakum, wa khawatima a'malikum, ini untuk kalian keadaannya baik. Apa kata Rasul? aku menitipkan kepada Allah agamamu, amanahmu dan penghabisan amalmu. Jadi didoakan, jadi kalau orang musafir itu doakan, astagfirullah dinakum wa amanatakum wa khatimah amalikum. Ini bagus. Jelas seperti itu. Setiap ada orang musafir, nanti kalau bapak betul hafalkan doa ini, hafalkan, share ke grup majelis, grup kampung, supaya kita hafal. Jangan yang biasa-biasa kita dengar, ini sebenarnya harus biasa kita dengar. Kita pakai dalam musafir, kita baca. Kalau orang meninggal, Allah ajar, wahsan Allah berbicara, wahsan azab Allah berbicara. Karena orang tidak hafal. Yang dihafal Assalamualaikum Waalaikumsalam. Baik, betul. Tapi ada bahasa-bahasa yang lain yang kita belajar mengucap seperti itu. Jelas cukup. Dan dipersilakan kepada Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Silakan. Dari Bapak Ibu misalnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama mengenai tadi kita ketika berangkat umroh atau melakukan berangkat untuk berziarah kemanapun harus minta izin dulu atau minta doa pada tuan guru atau guru itu. Nah ini kalau kita di Lombok ini banyak gurunya, banyak tuan guru yang kita jadikan guru juga gitu. Nah pertanyaannya apakah juga kita harus izin juga ke semua guru-guru itu? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai sedekah. Jadi mana lebih utamakan bayar utang dulu atau bersedekah dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan PJB ini banyak punya guru. Orang guru ini banyak. Makanya di lebar tentunya mata guru banyak. Mana majelis dia hadir. Apakah proses kita ke semua guru kan? Tidak. Ya kita dekat, yang kita betul lihat sosoknya jadi betul guru yang membimbing kita. Ya boleh kita belajar semua. Akan kami anjurkan kami punya murid dimanapun belajar kepada siapa. Justru salah kita ngajar murid untuk ta'assub sama diri kita, maksudnya apa namanya? Hanya bahasa ta'assub. Fanatik buta. Tapi kita harus punya pegangan juga. Guru sosok. Kami pun sampai sekarang punya pegangan guru. Kalau di Indonesia dulu saya punya Habib Rahman bin Syah Al-Mas. Sekretar kerjaan sosok guru kami. Di Lombok ada guru kami. Kita menjadi pegangan. Tidak bisa seorang murid tak punya guru. Guru itu pun butuh guru. Semua orang butuh nasihat. Kita butuh nasihat. Tapi kami kalau lagi kesulitan selalu kirim perhatian ke guru. Seperti kami punya guru Al-Hasan Syafii, Al-Hasan Syafii, guru kan tawas. Maka kajian ini tidak perlu pamitan ke semua guru karena dia ada jadwal di sana, capek kalau jadi bangga. Dia mereka punya sosok. Yang kedua, mana didulukan sedekah apa? Bayar utang. Sedekah ini tidak harus banyak. Tetap memang yang didulukan bayar utang. Lebih afdal bayar utang daripada sedekah. Jelas? Tetap karena sedekah sunnah, bayar utang wajib. Tapi saran kami jangan jadikan kita bayar utang berupa sedekah. Sedekahnya tidak banyak. Bisa jadi dengan sedekah ini memperlancar bayar utang kita dilipat gandakan. Bayar utang sedekah. Ada uang 500 ribu tadi. Sedekah ada uang 1.000 sedekah. Yang itu buat supaya cepat bayar utang. Jelas PJB. Tapi kalau pertamanya PJB ini mana didulukan apa namanya? Bayar utang. Silakan. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Paham? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf terkait kebutuhan yang ada dalam pendidikan agama ini. Semua jamaah kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Habib juga. Artinya umur yang berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi zaman sekarang ini, zaman global, banyak manusia itu susah dari ahli agama. Jadi yang saya maksudkan dalam arti ini, seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'min ayat 60, Udhuni astajib lakum. Mohon minta penjelasan dan pencerahan. Terima kasih banyak Habib, berkenan memberikan umur yang berkah Allah. Semua yang hadir. Terima kasih banyak. Udhuni astajib lakum artinya mintalah kepadaku maka aku akan berikan kabul. Maknanya kita disuruh minta pertolongan sama Allah. Setiap kita dalam apapun lenggang, sulit, enak, tetap minta kepada Allah. Udhuni astajib lakum. Karena dengan kita meminta ini tanda syukur kita kepada Allah. Berdoa itu tanda syukur. Syukur ini Bapak Ibu mengikat nikmat yang ada dan memancing nikmat yang belum ada.
Syukur ini mengikat nikmat yang ada dan memancing nikmat yang belum ada. Kita sehat, minta sehat supaya dia betul. Cuma yang belum ada, datang lagi. Anda minta sehat, masa lama gak sehat, mau minta harta, datang harta, minta sakit. Buat apa harta banyak tapi sakit? Kasih dokter nanti. Pilih sehat apa harta? Makanya sehat di mana? Sehat di mana? Gimana baju-baju? Pilih sehat apa harta? Baju-baju yang luar biasa. Dari pilihan bisa pilih. Pilih sehat apa? Sehat. Kalau harta datang sakit, kadang-kadang tidak enak. Maka kita disuruh minta sama Allah. Minta itu menjadikan nikmat yang ada tetap ada, yang belum ada jadi ada. Terus udhuruni astajib lah. Mintalah, akan berikan. Minta kepada Allah, jangan minta kepada makhluk. Minta kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Razzaq, Allah Alim, Maha Mengetahui, Allah Maha Memberi, Allah Kaya. Itulah kepada Allah. Jangan banyak kita minta gedung rumah orang, kita minta-minta keliling-keliling. Mintalah kepada Allah. Nanti hati udhuruni. Terima kasih banyak. Sama-sama. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi itu kita dalam sholat maupun umrah ataupun naik haji kita harus katakan dulu untuk masalah atau yang dianjurkan. Nah, kebiasaan di keluarga kami di sana itu kalau mau naik haji pergi ke makam, terutama kepada orang tuanya dulu baru ke makam para tua. Apakah itu termasuk? Boleh apa tidak itu tak barukan. Kita berziarah makam orang-orang saleh. Tak barukan. Diputarkan boleh. Rasul mengatakan dalam rumah kita berziarah dulu. Ada yang rumah dari sini. Sama coba anda kan yang ziarah dulu sama kami dulu. Saya mau absen. Yang laki dia ikut ziarah kubur sama kami kemarin. Satu orang, dua, ada lagi. Ada 3 orang. Sisanya dari ikut. Sisanya ziarah kubur. Jadi ibu ada ikut. Karena kurang. Rasul mengatakan untuk naik an ziaratul qabr. Fasuruha. Dulu kami larang kalian berziarah kubur, sekarang ziarahlah. Jadi suruh ziarah kubur. Jadi orang saleh, para ulama. Tapi kita tetap datangi, kita punya orang tua, guru. Itu bagian ziarah kubur dia jadi orang tua. Jelas? Boleh. Karena ziarah kubur ini yang termati. Orang ziarah kubur ini contoh gunakan hati, mengurangkan keinginan kita terhadap dunia dan lebih banyak keinginan kita terhadap akhirat. Kalau sudah masuk kubur selesai urusannya sama itu, sama malaikat selesai. Maka ibu, waktunya kita memikirkan yang kita tidak pernah pikirkan. Menghilangkan, belajar, menyedikitkan pikiran yang biasa kita banyak pikirkan. Apa yang jarang kita pikirkan? Bekal dikubur. Itu yang kita pikirkan, zikir, cukup tak bekal. Sampai sekarang banyak para ulama yang masih takut jumpa malaikat Israel kayak dulu.
pas belum pede. Maka cepetin cukupkan gitu. Tapi ketika ada di mana sampai kapan kita mengabdikan waktu sholat kita? Sampai kapan kita hanya bila ada masih sholat di rumah? Mau sampai kapan? Abdikan. Tidak ada sholat di masjid. Capek bangun masjid begitu indah. Tapi hal itu percuma kalau tidak ada isi. Tidak ada orang sholat, tidak ada setuju. Bisa masih tidak ada isinya buat apa? Lebih bagus kecil tapi ramai. Tapi alhamdulillah masih di malam ini ramai. Masih apa namanya? Nurul Iman. Ramai terus terang. Baik, pada jelas. Apakah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang ingin menanyakan satu yang tadi dari penjelasan bahwa dalam satu keadaan itu Allah memberikan salah seorang itu bahagia dan pasti ada yang susah, itu dia berdampingan. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana sikap seseorang jika mengalami keadaan salah satu dari keduanya itu, bisa itulah yang bahagia. Jawabannya syukur dan sabar. Ini kunci. Kalau kita pakai kuncinya, lihat. Kebahagiaan atau pemberian dari Allah dua bentuknya. Satu tadi apa? Kebahagiaan. Satu Susah. ujian. Dua-duanya ini bisa sama dengannya bahagia. Sama dengannya bisa. Apa caranya? Syukur. Kalau dikasih kebahagiaan, syukuri. Bahagia sudah. Dikasih musibah, sama dengannya pasti bahagia. Tapi yang dua-duanya kalau tidak salah kuncinya. Dua-duanya menderita. Dikasih harta, nggak bersyukur, dibuat dipermudah sama pusing dia, capek. Punya rumah besar, capek bayar pembantu yang nikmati pembantu. Dia tidak pernah tidur, dia beli villa, pembantu yang tidur di villa dia seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Jelas? Kuncinya syukuri dan sabar. Cuma kebanyakan jatah kita itu semuanya persentasenya lebih banyak bahagia ketimbang kesulitan. Karena punya Al-Quran wala bisyai, sedikit syai. Kami akan menguji kalian dengan sesuatu sedikit syai. Khauf, ketakutan, kelaparan, kurangnya harta. Maka ujian itu bisa. Kalau saya tanya Bapak Ibu lebih banyak sehat atau sakit? Sehat. Mbak Herman merasa begini. Benar. Pak Pur merasa begini. Benar. Baik. Tapi lebih banyak sakitnya apa enggak? Udah sakit. Cuma kalau datang sakit itu lupa kita sehat. Kata Al-Habib Ali Batu Bahar dari Jurus. Dia mengatakan ini permatanya Malaysia dari Johor. Apa beliau? Kalau sakit jangan cepat-cepat berobat. Nikmati sakit dulu, boleh ibadah agar kau syukur kalau kasih sehat. Jangan cepat berobat. Agar kau bersyukur nanti pas dapat sehat. Nikmati dulu sakit. Oh ya saudara, kita kadang-kadang mana ini? Mau langsung sehat. Memang ini bahasa singkat, tapi kalau pengamalannya agak berat. Nikmati dulu sakitnya, sampai nanti kau akan bersyukur atas nikmat sehat. Terasa dengan nikmat sehat. Bukan disuruh tinggalkan obat, jangan cepat-cepat. Tapi yang harus cepat loh. Jangan, ini untuk pribadi bukan orang lain. Kalau untuk orang kita suruh ngamalkan, jangan. Ini untuk pribadi. Ada orang Sekarat. sakit jantungnya. Nah, ini cepat kita selamatkan.
Untuk orang lain. Untuk apa? Diri sendiri. Diri sendiri. Kita masih tahan, kita pusing, masih bisa tahan, jadi tahan. Kadang-kadang tanpa obat sehat. Kadang-kadang. Tapi banyak musimnya sekarang orang penyakit 99. Penyakit 99. Penyakit 99 yang harus dikira obatnya tidak ada di apotek. Penyakit 90. Jarang dengar ya? Penyakit. Tahu kalau apa penyakit 99? Tahu? Udah tahu. Perasaan sudah saya ceritakan. Penyakit 90 sudah? Belum. Hah? Ada orang punya kerajaan besar samping rumahnya gede. Nah, pernah saya cerita? Pernah saya cerita? Di sana. Dia punya rumah gede, punya anak banyak. Kata yang kaya ini, ya Allah, ini sebenarnya tetangga tiap malam dia dangusan sama anaknya. Maksudnya terus ini tidur enak. Saya tidak bisa tidur, apa banyak. Kata anak buahnya, ajudan dia bilang, ya Tuanku, dia belum kena penyakit 99. Loh, apa penyakit 99? Tak, kata dia, kasih saya uang 1.000 dinar. Saya mau kasih uang dia. Dia bawa, diambil uang itu separuh sana. Dia kasihnya dari tetangga, kayak berapa 1.000. Maka dia taruh di dalam lemari, besok dihitung 99. Ya, kurang sabar. Kurang apa? Sabar. Anaknya datang lagi, kita bergambus, bentar, saya tidur dulu. Itu. Kalau raja ini bilang, tuh dia tak gambusan, kita kena penyakit 99. Sehari, 2 hari, 3 hari, tak bisa tidur. Dia kembalikan uang itu terus gara-gara uang ini tak bisa tidur dia. Jauh dia dari anak, diadab dia semua. Balik tidak bisa. Sayang. Tapi itu kita merasa kurang. Terus. Kena penyakit berapa? 99. Bahaya penyakit itu. Kalau penyakitnya penyakit 99. Tidak ada bapak menjadi diapotik. Tadi di pengajian aja Bapak. Cukup ya Bapak. Karena kita bisa. Amin. Ya Rabbana ta'afna بأننا فرحنا وأننا أصرفنا على أصرفنا فاكتب علينا توبة فاغسل لكل توبة واستر لنا الراحين آمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو طيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا بانكسار منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد القوس الصبر والحمد لله في البر والتنعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك